Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menonton video kami. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, selamat datang. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan komunitas lansia terjaga. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Komariah. Di usianya yang sudah memasuki kepala 7, beliau terlihat sangat bugar dan ceria saat konsultasi. Saya pun penasaran dan menanyakan apa rahasianya. Ternyata, Ibu Komariah hanya menghindari cara makan makanan yang salah. Dan saya akan bagikan di video kali ini. Mengapa pisang berbahaya jika salah dikonsumsi? Mungkin Anda kaget mendengar bahwa pisang, buah yang selama ini kita anggap sehat, ternyata bisa berbahaya bagi lansia jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Masalahnya bukan pada pisang itu sendiri, melainkan pada bagaimana tubuh lansia memprosesnya. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat dan sensitivitas terhadap gula meningkat. Jika kita tidak tahu aturan mainnya, pisang yang kaya gula alami, serat, dan enzim ini bisa memicu lonjakan gula darah, gangguan pencernaan, hingga masalah tidur. Sebagai contoh, banyak lansia menganggap pisang sebagai camilan malam yang sehat. Padahal kebiasaan ini justru dapat mengganggu kualitas tidur Anda. Kandungan gula dalam pisang bisa memicu produksi insulin yang menghambat hormon tidur, membuat Anda lebih mudah terbangun. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami kesalahan-kesalahan umum dalam mengonsumsi pisang agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal tanpa membahayakan kesehatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jawaban Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang didedikasikan khusus untuk kesehatan Anda. Sekarang, mari kita bahas 6 kesalahan mengonsumsi pisang. Dr. Anwar membahas 6 kesalahan umum saat mengonsumsi pisang yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi lansia. Beliau juga mengundang seorang penonton, Ibu Ser 65 tahun, untuk berbagi pengalamannya. Berikut adalah ringkasan dari poin-poin utama dalam video. Pertama, makan pisang di malam hari. Mengonsumsi pisang setelah jam 7 malam dapat mengganggu kualitas tidur karena kandungan gula alaminya memicu lonjakan gula darah dan produksi insulin yang menghambat hormon melatonin, hormon tidur. Hal ini juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan perut kembung. Makan pisang di malam hari. Banyak orang percaya bahwa pisang bisa bantu tidur karena mengandung triptofan. Dan memang zat itu ada. Tapi yang sering dilupakan adalah pisang juga mengandung banyak gula alami dan pati, terutama saat sudah matang penuh. Sekarang bayangkan ini ibu makan pisang pukul 10 malam. Tubuh sedang bersiap istirahat, metabolisme melambat. Tiba-tiba datang lonjakan gula darah. Apa yang terjadi? Tubuh merespons dengan memproduksi insulin. Lalu insulin ini menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Hasilnya tidur jati tidak nyenyak, sering terbangun malam. Bangun pagi dalam kondisi lelah, dan yang lebih mengejutkan, berat badan perlahan naik meskipun tidak makan banyak. Saya kira makan pisang malam itu ringan dan sehat, tapi entah kenapa malah jadi susah tidur dan gampang gemuk. Saya pikir mungkin karena faktor usia. Usia memang berpengaruh, Bu, tapi yang lebih penting adalah waktu dan cara makan kita. Ada pasien namanya Ibu Margaret, 67 tahun. Tiap malam makan 1 pisang karena katanya biar tidak ngemil yang lain. Tapi setelah saya minta hentikan kebiasaan itu selama 2 minggu, tidurnya membaik dan berat badannya turun 2 kilo tanpa perubahan lain. Jadi saran saya hindari konsumsi pisang setelah jam 10 malam. Terutama jika ibu memiliki masalah tidur, perut kembung, atau sedang menjaga berat badan. Kedua, terlalu sering memberi pisang kepada anak-anak. Meskipun pisang adalah camilan yang lembut, terlalu sering memberikannya kepada anak-anak dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit, perut kembung, dan gangguan flora usus akibat kandungan fruktosa yang tinggi.
Sebaiknya berikan pisang maksimal 3-4 kali seminggu dan hindari mengkombinasikannya dengan susu. Kombinasi ini bisa menciptakan fermentasi yang bikin perut si kecil tak nyaman. Penelitian baru menunjukkan bahwa kesehatan usus di masa kecil sangat menentukan kondisi imun dan peradangan saat dewasa nanti. Ketiga, makan pisang bersama tepung putih. Kombinasi pisang dan tepung putih misalnya dalam pisang goreng atau bolu pisang menciptakan bom glikemik yang menyebabkan lonjakan gula darah drastis, fermentasi di usus, dan peradangan di seluruh tubuh. Sebagai alternatif, kombinasikan pisang dengan oatmeal, yogurt, atau kacang-kacangan untuk menstabilkan gula darah. Keempat, makan pisang hijau dengan cara yang salah. Fruktosa dalam pisang, karbohidrat cepat serap dari tepung putih, menciptakan apa yang ahli gizi sebut bom glikemik. Efeknya gula darah melonjak cepat. Hati bekerja ekstra keras untuk memproses lonjakan itu. Terjadi fermentasi di usus, gas perut kembung, racun flora usus, berubah gangguan pencernaan, imun. Dan yang lebih gawat itu bisa memicu peradangan menyeluruh dalam tubuh. Banyak orang beli pisang raja atau pisang kepok yang masih hijau lalu dimakan langsung atau cuma dikukus sebentar dan dikira sehat. Padahal pisang hijau mengandung pati resisten dan tanin tinggi yang bila tidak dimasak dengan benar justru bisa menyebabkan kram perut, sembelit, gangguan penyerapan zat besi, perut kembung, dan fermentasi tidak nyaman. Tapi jika dimasak dan diolah dengan tepat, pisang hijau bisa menjadi makanan super untuk usus. Caranya dibuat menjadi biomasa. Cukup rebus pisang raja hijau beserta kulitnya selama 205 menit sampai empuk. Lalu kupas, haluskan, dan simpan di kulkas. Bisa ditambahkan ke smoothie sup atau campuran bubur sehat. Biomasa pisang hijau ini bekerja sebagai prebiotik alami, memberi makan bakteri baik di usus, memperkuat imun, dan membantu mengurangi peradangan dari dalam. Pisang hijau mengandung pati resistan dan tanin yang tinggi. Jika tidak dimasak dengan benar, pisang ini dapat menyebabkan kram perut dan sembelit. Cara terbaik untuk mengonsumsinya adalah dengan merebusnya sampai empuk dan mengolahnya menjadi biomasa yang berfungsi sebagai prebiotik untuk usus. Kelima, menjadikan pisang sebagai pengganti makanan utama. Pisang memiliki kandungan protein dan lemak sehat yang sangat rendah. Mengandalkan pisang sebagai makanan utama dapat menyebabkan kekurangan nutrisi penting, melemahnya otot, kelelahan, dan penurunan berat badan karena kehilangan massa otot. Sebaiknya, pisang dikombinasikan dengan sumber protein seperti telur, yogurt, atau kacang-kacangan. Ini sering sekali saya temui, terutama pada orang tua yang hidup sendiri. Kadang karena sudah tidak ada selera makan atau malas masak, akhirnya mereka hanya makan pisang untuk makan siang atau malam karena pikirnya pisangkan buah pasti sehat. Tapi justru ini yang berbahaya. Pisang memang kaya serat dan vitamin, tapi sayangnya kandungan proteinnya sangat rendah. Lemak sehat pun hampir tidak ada. Kalau bapak, ibu hanya mengandalkan pisang untuk makan utama, tubuh akan kekurangan zat gizi penting. Akibatnya bisa serius. Otot mulai melemah, tubuh gampang capek, pikiran jadi sering linglung atau cepat lupa. Bahkan berat badan bisa turun bukan karena sehat, tapi karena kehilangan massa otot. Saya pernah dampingi seorang ibu namanya Bu Lastri, usianya 70 tahun. Beliau tinggal sendiri dan tiap pagi hanya makan 2 buah pisang. Siangnya pun begitu. Setelah beberapa bulan, beliau mulai kesulitan berdiri lama, naik tangga pun ngos-ngosan. Setelah dicek, ternyata kadar proteinnya sangat rendah. Begitu kita ubah pola makannya, tambah telur, rebus kacang, dan sedikit minyak zaitun, kondisinya jauh membaik. Keenam, tidak memilih jenis pisang yang sesuai. Setiap jenis pisang memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda. Pisang Ambon atau Nanika cocok untuk energi cepat, tapi harus dihindari oleh penderita diabetes atau orang yang sulit tidur. Pisang Perak baik untuk lansia karena dapat membantu mengontrol gula darah. Pisang Kepok atau Raja sebaiknya direbus atau dipanggang. Pisang Apel cocok untuk orang yang diare, namun harus dihindari oleh orang yang sembelit. Pisang hijau, jika diolah menjadi biomasa, baik untuk sistem pencernaan dan kekebalan tubuh. Solusi dan saran dari Dr. Anwar. Pada akhir video, Dr. Anwar juga membagikan resep formula vitalitas yang sehat. Resep ini terdiri dari pisang matang yang dihancurkan, oat kasar, bubuk kunyit, bubuk kayu manis,
biji rami giling, dan air hangat. Kombinasi ini diklaim dapat menstabilkan gula darah, menjaga kesehatan usus, dan menguatkan daya tahan tubuh. Takaran yang aman untuk semua lansia adalah mengonsumsi kombinasi ini sebagai sarapan atau camilan di siang hari, bukan di malam hari. Jadi, Bapak dan Ibu, kesadaran tentang cara mengonsumsi pisang yang tepat adalah kunci untuk menghindari dampak buruk pada kesehatan Anda. Kisah Ibu Komariah dan Ibu Ser membuktikan bahwa dengan menghindari 6 kesalahan umum yang sering dilakukan, kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pisang tanpa risiko. Memahami jenis pisang yang sesuai, waktu yang tepat untuk mengonsumsinya, dan cara mengolahnya yang benar adalah langkah-langkah sederhana namun penting untuk menjaga kesehatan. Menerapkan saran-saran ini bukan hanya akan membantu Anda mengontrol gula darah dan berat badan, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur, pencernaan, dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Jangan biarkan kebiasaan yang salah merusak kesehatan Anda. Ubahlah kebiasaan Anda sekarang dan rasakan manfaatnya. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini dan mulai mengonsumsi pisang dengan bijak? Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini dan mulai mengonsumsi pisang dengan bijak? Mari kita saling menjaga dan mengingatkan. Bagikan informasi penting ini kepada teman-teman, saudara, atau tetangga lansia Anda agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya dan terhindar dari salah konsumsi. Karena dengan bersama, kita bisa menjaga diri dan orang-orang tercinta tetap sehat dan berdaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, jaga kesehatan. Dengan tetap lansia terjaga.